Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Anjarani dari kelas 3L dengan NPM 2211010398, mata kuliah Ilmu Tasawuf, dosen pengampu Ibu Rabiah.MPDI. Di sini saya akan memenuhi nilai ulangan akhir semester. Pengertian ilmu tasawuf. Secara etimologi, pengertian tasawuf terdiri atas beberapa macam pengertian. Sebagai berikut. Yang pertama, ada tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlu sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya di sisi Rasulullah dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid. Dan mereka mengabadikan hidupnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada tasawuf berasal dari kata safa. Kata safa ini berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya nisbah yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada istilah tasawuf berasal dari kata shof yang berarti barisan sholat. Karena orang-orang yang kuat serta suci, batasannya biasanya itu memilih shof paling depan atau dalam berjamaah. Yang keempat, ada tasawuf dinisbahkan dengan kata istilah bahasa Greek atau Yunani, yaitu saufi. Istilah ini disamakan dengan kata hikmah yang berarti bijaksana. Yang kelima, ada istilah tasawuf, ada yang mengatakan berasal dari kata sufana, yakni nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Yang keenam, ada tasawuf berasal dari kata suf, yang berarti bulu domba atau wolf. Dari berbagai macam pengertian tentang tasawuf, inti dari tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaninya agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah tentang ilmu tasawuf. Pada zaman Rasulullah, tasawuf belum dikenal sebagai istilah tasawuf. Yang dikenal pada waktu itu hanyalah sebutan, yaitu sahabat Nabi. Muncul istilah tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad ketiga Hijriah oleh Abu Hashim Al-Kufi, yaitu pada tahun 250 Hijriah. Dengan Muhammad Hasbi 119 meletakkan Al-Sufi di belakang namanya dalam sejarah Islam sebelum timbulnya aliran tasawuf. Terlebih dahulu muncullah aliran zuhud. Aliran zuhud itu timbul pada akhir abad 1 dan permulaan abad 2 Hijriah. Adapun tujuan tasawuf adalah untuk memperoleh hubungan langsung kepada Allah sehingga disadari benar bahwa seseorang yang berada di hadirat Tuhan, dan intisari dari sufisme adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan cara mengasingkan diri dan berkompetensi. Dalam mempelajari ilmu tasawuf, kita menemukan banyak sekali teori yang berkaitan dengan asal-usul ajaran tasawuf. Di antara teori yang satu dengan teori yang lain mulai menimbulkan pro dan kontra, sehingga menimbulkan adanya keraguan dan ancaman, terutama bagi kalangan yang anti terhadap praktek ajaran tasawuf. Para tokoh muslim yang simpati dan memaklumi ajaran tasawuf mengatakan bahwa asal-usul tasawuf berasal murni dari ajaran Islam. Sementara tokoh di luar Islam berpendapat bahwa ajaran tasawuf bukan murni dari ajaran Islam, melainkan pengaruh dari ajaran atau pemikiran di luar Islam. Perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf dimulai pada abad ke-1 sampai abad ke-10 dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Pada abad pertama dan abad kedua Hijriah, yaitu perkembangan tasawuf pada masa sahabat. Para sahabat mengembangkan tasawuf ini dengan tahap zuhud, yaitu dengan hidup sederhana dan beliau dekat kepada Allah. Cara ini adalah cara untuk mencontohkan kita dalam kehidupan Nabi SAW. Beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama yang terkait kepada kehidupan sufi, yaitu para sahabat, diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang lain-lain. Lalu, perkembangan tasawuf pada masa tabi'in. Ulama sufi dari kalangan tabi'in adalah murid dari ulama-ulama sufi dari kalangan sahabat.
para tabi'in juga menggunakan tahap zuhud, yaitu yang menggunakan tahap zuhud tokoh-tokohnya antara lain ulama sufi, tabi'in, Al-Hasan, Al-Basyari, Robiyah, Sufyan, dan Daud. Yang ketiga, ada perkembangan tasawuf pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga, tasawuf berkembang pesat. Para sufi mengganti tahap zuhud dengan tahap tasawuf. Hal ini ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti, ajaran, dan perkembangan pada masa itu dengan cara lebih memperhatikan beberapa hal-hal yang bersangkutan jiwa dan tingkah laku, sehingga yang membagi tasawuf menjadi 3 macam. Para ulama membagi tasawuf menjadi 3 macam. Yang pertama ada tasawuf yang berhentikan ilmu jiwa, yang kedua tentang ilmu akhlak, dan yang ketiga tentang metafisika. Tokoh-tokoh sufi pada masa ini diantaranya itu adalah Abu Salman. Terus yang kedua ada Ahmad bin Hawari, yang ketiga ada Abdul Faid, yang keempat itu ada Al-Musyari.